Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Febrianto dengan NPM 2115061061. Di sini saya akan membahas tentang percobaan kedua, yaitu algoritma penjadwalan dari praktikum sistem operasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu core dan thread. Core pada prosesor adalah sebuah processing unit yang membaca dan menerima instruksi serta melakukan perhitungan atau tindakan berdasarkan instruksi dari pengguna. Serangkaian instruksi tersebut dapat memungkinkan program perangkat lunak melakukan fungsi. Prosesor memiliki satu inti atau beberapa inti atau multicore. Inti tersebut dapat berjumlah 2, 4, 8, hingga 32. Semakin banyak inti yang dimiliki oleh prosesor, semakin banyak juga set instruksi yang dapat diterima dan diproses oleh prosesor pada saat bersamaan yang biasa disebut dengan multitasking. Multitasking dapat memungkinkan kita menjalankan beberapa program secara bersamaan. Contohnya ketika kita mengetik artikel sambil membuka browser, dan mendengarkan musik. Hal tersebut dikarenakan banyaknya inti pada prosesor sehingga program dapat dieksekusi secara bersamaan. Jika prosesor tidak memiliki banyak inti, maka ketika kita menjalankan program, banyak program akan membuat komputer menjadi lambat bahkan mengalami error. Untuk thread sendiri artinya benang atau juga dapat diartikan dengan jalur. Thread adalah bagian dari core. Thread memungkinkan prosesor dapat memproses instruksi lebih terstruktur dan terjadwal karena multithread membuka lebih banyak jalur untuk masuk ke core sehingga pemrosesan lebih terurut. Singkatnya, thread ini merupakan jalur yang memungkinkan core dapat berkombinasi dengan core lainnya. Kemudian dalam praktikum ini terdapat beberapa percobaan. Yang di sini saya jelaskan adalah short job first scheduling. Pada penjadwalan SJF ini, proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani lebih dulu. Pada penjadwalan ini ada dua skema, yaitu yang pertama non-preemptive. Apabila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Yang kedua ada preemptive. Jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan shortest remaining time first. SJF adalah algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Oke, kemudian ada round robin. Konsep ini konsep dari dasar algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat preemptif. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau quantum time untuk membatasi waktu proses. Biasanya antara 1 sampai 100 milidetik. Setelah waktu habis, proses akan ditunda dan ditambahkan kepada ready queue. Jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU burst yang lebih besar dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan dihentikan secara sementara jika sudah mencapai waktu kuantum dan selanjutnya mengantri pada posisi ekor atau tail dari ready queue. CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Di sini kita akan langsung saja kepada percobaannya. Ini merupakan kode dari program ini yang akan dilakukan. Coba kita copy dulu, lalu masukkan ke dalam CPU simulator dengan mengklik compiler, kemudian copy pada sini, kemudian kita akan melakukan compile. Setelah program berhasil dikompil, lalu kita klik load in memory untuk memasukkannya ke dalam CPU instruction. Sini ada notif bahwa kode selesai di load.
Kemudian kita masuk ke OS. Ini di sini sudah terdapat program list, yaitu penjadwalan. Pertama kita akan melakukan percobaan terhadap sorters job first. Pertama kita akan create new process untuk memasukkannya ke dalam ready queue. Di sini kita akan memasukkan 3 proses. Lalu kita akan menjalankannya dengan mengklik start. Nah, ini diatur ke paling cepat ya. Start, lalu kita klik start. Dapat dilihat sini, proses 1 diproses oleh CPU 0 terlebih dahulu, kemudian proses 2 proses. Ketika selesai, lalu akan ke proses 3. Dan selesai. Di sini dapat kita lihat dengan view log. Proses pertama itu memiliki waiting time 0,1 second. Kemudian setelah proses 1 ini selesai, ke proses 2 yang memiliki waiting time 9,37 second. Lalu setelah proses 2 selesai, lalu program akan memproses proses 3. Ini ada 17,74 second. Rata-rata proses waiting time-nya itu ada 9,07 second. Dan kita clear. Kita coba dengan menambahkan waktu delay ya. Dan waktu delay kita tambahkan delaynya, misalnya yang pertama itu ada 10 second. Create new. Kemudian yang kedua itu dengan delay time-nya 8 second. Kemudian yang ketiga juga 8 second. Sini sudah termuat tiga-tiganya. Sekarang kita mau memulai program. Dapat dilihat di sini waktu delay berjalan. Nah, kemudian langsung program masuk. Ini program akan menjalankan 2 karena waktu delaynya lebih kecil. 2, lalu yang ketiga proses yang ketiga, kemudian pas selesai mau proses yang pertama. Setelah CPU selesai memproses, maka kita dapat lihat di view log-nya proses yang berjalan. Untuk yang pertama, untuk proses yang berjalan yang pertama yaitu ada proses 2. Dia memiliki waiting time 0,25 second. Dengan burst periode 95, dia berjalan pertama karena arrival delay-nya paling kecil yaitu 8 ya. Kemudian program akan mengeksekusi proses 3 memiliki waktu yang sama dengan proses 2. Dia memiliki waiting time 10,26 second. Kemudian program mengeksekusi proses 1 yang memiliki arrival delay tadi 10. Dia memiliki rata-rata waiting time ada 24,97 second. Kemudian rata-rata proses waiting time-nya
Dari keseluruhan itu ada 11,82 second. Lanjut untuk percobaan yang round robin, kita mengaturnya di 10 ticks. Kemudian kita masukkan dengan menggunakan create new process. Kita masukkan ke ready process atau ready queue. Kita masukkan 3 proses dalam satu ini. Kemudian kita akan menjalankannya dengan proses start. Start, lalu kita dapat lihat program dapat berjalan di sini. Kita view proses start. Nah ini round robin itu kan tadi proses berjalan berdasarkan waktu yang ditentukan. Apabila proses belum selesai dalam waktu yang telah dibatasi tersebut, maka proses akan bergantian ke proses selanjutnya. Terus menerus sampai proses tersebut selesai. Proses tersebut telah selesai, kemudian dapat kita lihat dari view logs-nya. Ya, proses view 1 nih ready to running yang pertama, kemudian bergantian menjadi ready to running to ready, kemudian program kedua yang running, lalu selanjutnya setelah waktu dibatasi namun belum selesai program dieksekusi, maka dia akan kembali ke status ready, program 3 akan running. Begitu terus sampai seterusnya. Di sini program memiliki rata-rata waktu tunggunya yaitu 20,93 second. Nah, itu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.